Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa nusalli wa nusallim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita kembali di hadis dari kitab Hajat Qulubil Abrar sampai pada hadis yang ke-23 tentang kucing dan bekas minuman kucing. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, innaha laysat binajis, innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Beliau bersabda tentang kucing, mengatakan sungguh ia tidak najis, ia termasuk binatang yang berada di sekitar Anda, dia beraktivitas di sekitar Anda. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan tentang hukum kucing, di mana kucing ini binatang yang hidup di sekitar manusia. Bahkan banyak yang memang memelihara kucing, tinggal di rumah dia. Lalu bagaimana status hukum kucing? Di sini Rasulullah SAW mengatakan kucing itu tidak najis karena berinteraksi dengan manusia. Imam As-Sa'di mengatakan hadis ini mengandung dua pelajaran besar, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, kata beliau. Kesulitan itu menjadikan urusannya mudah. Ini adalah kaidah besar di dalam fikih, bahwa segala sesuatu yang kalau diterapkan apa adanya, dia akan menjadi sulit bagi kita. Maka itu menjadikan hukumnya jadi mudah dan ringan. Termasuk di sini adalah, kata beliau, adalah segala sesuatu yang kita sulit untuk menghindar. Kalau itu memang dihukumi sebagai najis, kita akan sulit untuk menghindar darinya, karena diri kita tidak bisa terlepas darinya. Sehingga hal itu hukumnya jadi mudah, yaitu dia akan menjadi apa? Suci. Kalau dia suci, berarti segala sesuatu yang bersentuhan dengan badannya dia, maka itu pun akan menjadi suci, badannya suci. Bersentuhan dengan bekas minuman atau makanannya, maka itu juga menjadi suci. Ya. Inilah keindahan dalam syariat Islam, segala sesuatu yang membuat orang itu bakal sulit karena itu, maka itu jadi boleh. Sebagai contoh yang beliau katakan adalah dibolehkan al-istijmar fi mahallil kharij minas sabilain. Dibolehkan bersuci dengan menggunakan, kalau zaman dulu pakai batu, kalau sekarang menggunakan media apa? Tisu. Jadi bersuci dengan tisu, bersuci dari buang air kecil atau bersuci dari buang air besar dengan menggunakan tisu. Ya. Pada aslinya ini nggak boleh, karena bersuci itu harus dengan menggunakan apa? Air, kan gitu kan? Tetapi dalam kondisi tertentu di mana air itu tidak ada, sedangkan kita harus suci, airnya tidak ada, maka
boleh diganti dengan apa? Tisu. Ya, kalau zaman dulu tisu juga nggak ada. Lalu dengan apa? Batu. Batu. Gitu. Nah ini berarti kan kondisi sulit, maka dijadikan hukum itu jadi apa? Gampang saja. Ya. Kemudian eh, hukum sholat dengan menggunakan sendal dan sepatu itu pada aslinya boleh, dan bersuci dengan menggunakan, orang bersuci wudhu sedangkan dia pakai sepatu. Ya. Jangan digambarin sepatu Anda lo ya. Sepatunya itu kayak sepatu militer yang panjang sampai di atas mata kaki. Ya, sepatu militer yang talinya panjang sampai di atas mata kaki. Itu boleh. Kalau mau wudhu, ya wudhu seperti biasa, sepatunya nggak usah dicopot, cukup dilap di bagian atasnya. Lihat, yang dilap itu di bagian atas, begini aja dilap. Nggak usah dicopot itu sepatunya. Oke. Padahal yang kena kotoran yang mana? Bawahnya. Kok bawahnya nggak disuci? Ya kan? Terus gimana? Bawahnya ini sulit Anda cuci. Karena mau pergi kemana juga kotor. Apalagi zaman dulu kan, mana ada lantai sama karpet, nggak ada. Jadi tempat sholatnya itu juga pakai apa? Tanah juga. Gimana kamu mau bersihin? Mau yang kamu injek itu juga tanah. Paham kan? Jadi apa? Nggak usah diperkarakan. Nah, begitu juga termasuk bajunya perempuan. Kita ngelihat baju yang syar'i ya. Baju perempuan yang syar'i itu kan panjang di bawah mata kaki. Berarti baju dia itu kalau dipakai kemungkinan besar akan terkena apa? Tanah. Terus dia mau sholat gimana? Ganti baju gitu. Iya kalau di rumah. Ini kan ceritanya dia di luar. Kalau di rumah juga nggak pakai itu dia. Keluar masjid dulu, ganti baju dulu, pakai mukena dulu. Ya kalau ada mukenanya di masjid. Repot kan? Maka zailun nisa, yaitu apa? Baju perempuan yang terkena tanah itu suci. Nggak usah diperkarain. Paham Mbak? Nah ini makanya orang was-was itu enggak boleh. Nih jangan-jangan ada najisnya. Sama kalau Anda sholat di atas kendaraan, di atas mobil. Nah kalau orang was-was ya enggak kelar-kelar Mas. Sholat di atas kendaraan, nanti Anda was-was. Jangan-jangan bannya habis kena kotoran. Terus gimana dong? Itu kan sesuatu yang enggak bisa dihindari. Ya inilah al-masyaqqah tajlibut taisir, begitu ya. Kemudian bahasan lain di hadis ini tentang status kucing itu sendiri, bahwa kucing itu suci karena kita nggak bisa menghindar dari kucing. Apanya yang suci? Badannya, bulunya, mulutnya, semuanya yang ada pada kucing itu suci. Jadi andai kucing itu Anda pegang atau Anda gendong, maka dia tetap suci walaupun dagingnya haram. Kan haram dagingnya dimakan. Padahal kaedahnya itu kalau dagingnya haram dimakan dia najis. Tapi karena ini kucing yang kita tidak bisa menghindar darinya, maka menjadikan hukumnya jadi ringan, yaitu apa? Suci. Anda gendong dia nggak apa-apa. Anda kena mulutnya dia nggak apa-apa. Anda dijilat sama dia juga tidak ada masalah, tetap suci. Oke, sekarang su'rul hir. Su'r itu apa? Bekas minuman dan bekas makanannya kucing. Najis tidak bekas minuman dan makanannya kucing.
Umpama Anda miara kucing di rumah, Anda taruh bekas minuman, lalu bekas minumannya tumpah, atau Anda pegang airnya, bekas minumannya, maka itu tetap juga apa? Suci. Anda pakai wudhu, mama Anda mau wudhu, tiba-tiba kucingnya datang lalu dia minum dari tempat yang mau Anda pakai untuk berwudhu, maka itu tetap apa? Suci. Ada hadisnya, yaitu hadis Abu Qatadah berkaitan kisah dengan seorang perempuan namanya Kabsyah bintu Ka'ab bin Malik, bahwa dia suatu hari mengambil air wudhu, lalu muncullah kucing ingin minum dari air wudhu yang beliau siapkan itu. Fa'asghalahal ina'u hatta syaribat. Lalu tempat air wudhu itu didekatkan malah sama dia, sama beliau, sampai kucing itu minum. Saya melihat, kata beliau, kucing itu minum. Lalu Abu Qatadah mengatakan, ata'jabina yabna akhi. Ya. Jadi yang deketin itu, maaf, Abu Qatadah yang deketin, lalu kucingnya minum. Lalu si perempuan ini, kok minum nanti wudhu, saya batal najis dong. Apakah kamu itu heran, wahai ponakanku, itu ponakan beliau, karena air wudhu kamu diminum kucing malah saya kasih. Iya. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kucing ini apa? Suci. Jadi ceritanya ponakannya perempuan ini mau wudhu, dia bawa air wudhu, lalu datang kucing. Kemudian Abu Qatadah malah mendekatkan air wudhu tadi ke kucing, sehingga kucingnya minum, si ponakannya yang perempuan ini bingung, loh kok malah dikasih kucing, saya kan mau wudhu air itu. Lalu beliau mengatakan ini suci, jadi bekas minuman kucing itu suci. Ya, bekas minumannya suci, sehingga kalau mau dipakai buat wudhu, bekas minumannya juga tidak ada apa-apa. Alasannya apa? Alasannya itu tadi Rasulullah SAW bilang, innaha tawafin alaikum wa tawafat. Ini adalah binatang yang muter-muter di sekitar kita. Ya, ini dekat dengan manusia, sehingga sulit kita untuk apa? Menghindar dari itu, sehingga semuanya jadi apa? Mudah. Lalu Imam Sa'di mengkiaskan, demikian juga binatang yang serupa seperti kalfa'rah, seperti tikus dan yang sejenisnya, maka semua itu suci di saat dia masih hidup. Jadi kalau tikus jilat makanan itu suci, Pak. Jilat minuman itu suci. Ini status hukum loh ya, tidak bicara tentang apa jijik atau tidak. Dan ditemukan secara medis tikus itu membawa virus. Nah, ini lain lagi. Ini bicara status apa? Hukum. Faham? Nah, termasuk juga di sini Imam Sa'di mengomentari binatang lain tapi di tempat kita ini tidak ada. Seperti apa? Keledai. Keledai itu kan haram dimakan. Yang mirip kuda itu kan tidak boleh, Pak, haram dimakan. Harusnya kan najis, tapi di zaman Rasulullah SAW keledai dijadikan apa? Kendaraan, justru ditunggangi. Berarti apa? Suci, tidak najis. Padahal keledai juga berkeringat, ngeluarin keringat ya. Berarti kan suci, termasuk pula bekas air minumannya dia suci. Ya. Karena dia binatang yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Jadi dia tidak najis. Sekarang Ustadz, anjing juga bisa tidak terlepas. Oh, kalau anjing jelas-jelas itu manusia aja yang menjadikan dia piaraan. Hukum aslinya kan anjing itu tidak akan hidup dengan manusia.
Aslinya kan dia tidak hidup dengan manusia. Manusia yang menjadikan hidup dengan dirinya. Kalau dia berdalih lagi, tapi kan binatang yang paling setia itu anjing. Loh, semua binatang, kalau Anda yang ngasih makan dari kecil, dia akan setia sama Anda. Sekalipun itu harimau, Mas. Coba lihat di kebun binatang. Harimau-harimau, macan-macan itu kan ada pawangnya. Kok bisa jadi pawang, harimau, dan macan? Ya karena sejak lahir dia yang miara. Nggak mungkin terus karyawan baru masuk suruh ngurusin harimau yang gede. Ya jadi sarapan, Mas. Wassalam. Mana ada. Bohongan aja. Enggak, dia yang miara dari bayi, dari lahir dia yang miara. Makanya gaji mahal dia. Dia yang miara, dia yang gendong, dia yang ngasih susu, dia yang ini, dia yang ini, yang ini, yang ini. Ya pasti setia lah. Ya, apapun akan setia kalau dengan caranya begitu. Unta pun menjadi binatang yang paling setia dari semua spesies binatang. Begitulah. Jadi tidak bisa dijadikan apa? Alasan. Apalagi dengan jelas di dalam ayat dan Al-Quran menyatakan bahwa anjing itu binatang yang paling najis. Jadi nggak bisa dianalogikan dengan kucing, dan dulu adalah binatang yang memang menyatu dengan. Ya ini bahasan tentang apa namanya. Anda bertanya, bagaimana Ustadz dengan kotorannya? Pipisnya sama kotorannya. Nah, tentu pipis dan kotorannya tetap kembali kepada hukum aslinya, yaitu apa? Najis. Karena itu kembali kepada status dagingnya, yaitu dagingnya haram, maka kotorannya dan pipisnya najis, dibersihkan dengan cara apa? Disiram dengan air, nggak bisa dengan dielap doang, nggak bisa. Jadi dia harus disiram. Paham sampai sini? Ya, oke. Kita lanjutkan. Hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, menghapus di antaranya dosa-dosa selama dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan keutamaan dari ibadah-ibadah ini, yaitu salat wajib, salat Jumat, dan puasa Ramadan. Menunjukkan keutamaannya bahwa ia menyempurnakan keimanan seseorang, menjadikan agama dia itu sempurna. Ya, karena iman itu kan dalam hati, dan iman dalam hati ini butuh realisasi. Butuh realisasi dia. Harus ada wujud nyata dari iman, yaitu perbuatan. Perbuatan apa? Salat yang paling utama, Jumatan, puasa Ramadan. Ini wujud nyata. Jika seseorang melakukannya, maka imannya sempurna dia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa dosa itu terbagi dua. Dosa terbagi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Nah, Rasulullah SAW mengatakan mengerjakan sholat wajib. Di dalam hadis sahih dikatakan sholat subuh, kemudian antara sholat subuh dengan sholat zuhur itu akan menghapus dosa-dosa dia. Kemudian dia sholat zuhur,
kemudian dia sholat asar, maka antara zuhur dan asar akan menghapus dosa-dosa dia. Begitu seterusnya, dia sholat isya sampai dengan sholat subuh akan menghapus dosa-dosa dia di malam itu. Jadi orang yang sholat dosanya bersih. Begitu pula Jumatan. Jumatan hari ini dengan Jumatan yang minggu kemarin itu menghapus dosa Anda dalam satu minggu. Begitu juga Jumatan minggu ini dengan Jumatan minggu depan, satu minggu ini akan terhapus dengan Jumatan Anda. Itu Ramadan. Ramadan tahun ini akan menghapus dosa-dosa Anda lakukan selama 1 tahun. Dosa yang mana yang dihapus ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya. Bukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu membutuhkan taubat ketika ingin dihapus. Ya. Kalau ingin menghapus dosa besar, maka harus taubat. Tidak cukup dia hanya berbuat ketaatan dan kebaikan. Itu tidak akan hilang pada dirinya. Berarti dosa kecil itu apa? Dosa kecil itu pandangan mata, sentuhan tangan, kemudian pendengaran yang tidak disengaja, dengar musik yang tidak disengaja, kita masuk ruangan, tempat, atau apa, dengar musik yang kita tidak menikmatinya. Ini kan semua dosa-dosa apa? Kecil. Ini akan hilang dengan ketaatan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Jadi kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Tapi kalau dosa besar, banyak sekali itu bentuknya, itu tidak akan hilang dengan ketaatan, tapi dia butuh apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang menarik, seseorang yang melakukan sholat Jumat, kemudian puasa, lalu dia menjauhi dosa besar. Berarti kesempurnaan sholat seseorang, kesempurnaan Jumatan seseorang, kesempurnaan Ramadan seseorang, itu akan diperoleh kalau dia nggak berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah bilang inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk Jumatan. Puasa as-saumu junnah, puasa itu ibarat tameng yang melindungi keburukan. Berarti orang yang salat ingin salatnya sempurna, berarti dia orangnya tidak maksiat. Saat itu dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari sholat. Berarti kalau dia sholat Ramadan tetapi dosa-dosa besar masih dia kerjakan, berarti kesempurnaan sholatnya tidak diperoleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan idajtunibatil kabair, kalau dosa dijauhi, dosa-dosa besar dijauhi, maka Anda akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Berarti keutamaan sholat demikian, keutamaan sholat Jumat, keutamaan puasa Ramadan yang begitu banyak, kapan dia peroleh? Kalau dia kerjakan dan menjauhi dosa-dosa besar. Seperti di firman Allah di surat An-Nisa itu ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka kami hapus dosa-dosa kecil dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Berarti kalau dia sholat Jumatan, puasa Ramadan, tapi dosa besar masih dilakukan, maksiat-maksiat dia kerjakan, maka dampaknya apa? Manfaat dari ibadah tidak diperoleh, dosa kecil tidak dihapus, dan dosa besarnya numpuk. Berarti apa? Tidak ada kebaikan pada diri orang itu, Mas. Inna lillahi inna ilaihi. Jadi tidak merasakan kenikmatan apapun dari ibadah itu. Pepesan
kosong. Nah inilah, yang Jumatan banyak, tapi dari mereka maksiat juga banyak gitu. Yang sholat sih kita prasangka baik banyak, yang maksiat banyak. Perempuan sholat dia bawa mukena, tapi selesai sholat mukenanya dibuka, pahanya kelihatan lagi. Iya kan? Sholat Jumatan, sholat 5 waktu, kerjanya di mana? Kerjanya di tempat yang haram, kerjanya di riba, nipu orang. Tapi sholat Pak, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan sholat, puasa Ramadan, Jumatannya, dosa kecilnya nggak diampuni, plus dosa-dosa besarnya ini. Nah, inilah Islam, Mas. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan kemuliaan, ya lakukan perintah Allah dan jauhi dosa besar, disitulah kemuliaan akan bisa diperoleh. Paham sampai sini? Silakan, Anda yang mau bertanya. Ini banyak yang nanya, cuma nunggu siapa yang mulai. Ya, silakan. Tuh Mas itu kayaknya mau nanya, duduknya berubah posisi langsung. Iya Mas ya? Mau nanya? Oh enggak tuh Mas. Jadi makanya banyak di antara kita sholat, tapi sepertinya sholatnya kok nggak merubah apa-apa pada dirinya. Ya tidak. Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, tidak merubah apa-apa pada dirinya. Haji, cobalah pikirkan. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah seperti bayi yang terlahir dari perut ibunya. Berarti kan clear, bersih dari dosa. Berarti kalau di Indonesia setiap tahun hajinya 200 juta lebih. Kalau 10 tahun berarti di Indonesia ada berapa? 200 juta, 200 ribu maaf. Berarti 200 ribu atau 200 ribu 50, 250 kali 10 berapa Pak? Hah? Iya. Harusnya di Indonesia ini banyak orang baik sebetulnya. Banyak orang mulia, bukan orang baik ya, orang mulia. Kenapa? Karena hajinya mabrur. Tapi buktinya apa? Pulang haji dengan sebelum berangkat sama aja, bedanya cuma nambah titel Pak Haji, Bu Haja. Sholat berjamaah, kemuliaannya begitu besar, tapi keluar dari sholat berjamaah, keluar dari Jumatan, kok nggak ada ngaruh-ngaruh begini. Sampai saya membaca sebuah tulisan seseorang yang akhirnya tidak mau lagi sholat, tidak mau lagi ibadah, tapi dia ngakui adanya Tuhan. Saya baca satu tulisan dikasih oleh anaknya sendiri, anak si penulisnya. Ini Ustadz tulisan bapak saya. Apa alasan dia tidak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ini, nggak mau itu, tapi dia ngakui Allah itu ada. Agamanya apa kalau ditanya? Ya Islam, tapi saya nggak mau sholat loh ya. Ada sekarang banyak di Jakarta. Apa alasannya? Alasannya apa? Karena banyak orang yang mengaku Islam dan dia bilang sholat, tapi dia perilakunya jahat semua. Penjara juga banyak orang yang sholat, Mas. Begini. Lantas mana dampaknya dari sholat yang dia lakukan? Ternyata mereka hanya sholat, tapi perbuatannya mereka buruk semuanya. Kalau begitu nggak usah sholat. Oh, itu kesimpulannya dia. Ada Mas aliran itu sekarang. Ya, aliran itu ada sekarang. Jadi kesalahan manusia dijadikan pijakan untuk menetapkan hukum. Ini kan ngawur, super ngawur ini Mas. Ya, sebetulnya yang salah siapa? Hukumnya atau orangnya? Ya orangnya, jangan salahin hukumnya. Orangnya yang salah. Kenapa? Ya itu tadi, dia melakukan kewajiban, tetapi dalam waktu yang sama dia melakukan apa? Maksiat.
Sehingga pengaruh dari sholatnya, ibadahnya itu apa? Tidak ada. Contoh, ini nggak ada yang nanya. Kalau nanya saya terusin ngomong nih. Kalau ada yang nanya silahkan. Saya ambil contoh nih perempuan. Ya, perempuan yang tidak taat sama suaminya, ngelawan sama suaminya. Rasulullah SAW mengatakan lan tajida imra'atun ta'mal iman hatta tuaddi haqqa zaujiha. Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya pada dirinya. Berarti kalau perempuan ini taat, ibadah, tapi dia ngelawan sama suaminya, berarti ibadah yang dia lakukan ada rasanya? Tidak ada rasanya. Rasulullah bilang nggak mungkin dia merasakan kenikmatan ibadah. Jadi akhirnya sholat ibadah yang dia lakukan itu jadi beban buat dia. Nggak ada rasanya, nggak ada kenikmatan, nggak ada dampak positif pada dia. Apa masalahnya, penyebabnya? Karena dia ngelawan sama suaminya. Dan itu kemaksiatan. Ya. Seorang anak yang durhaka sama kedua orang tuanya, tapi dia taat, sama aja kasusnya, Mas. Riba, transaksi riba, kerja riba, sama, Mas. Rasulullah SAW mengatakan summa dzakara ar-rajula yutilu safar as'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ya rabbi. Dia bepergian safar. Harusnya orang yang bepergian itu doanya mustajab, tembus langit. Tapi karena apa? Dia interaksi dengan riba. Akhirnya ditolak sama Allah doanya. Bagaimana ceritanya doa kamu akan diterima? Sedangkan pakaian kamu, minuman kamu, makanan kamu, semuanya dihasilkan dari penghasilan yang haram. Kelar, Mas. Ya. Para sahabat cerita, ya Rasulullah, saya punya tetangga perempuan. Dia rajin tahajud, sholat malam. Dia rajin puasa sunnah, apalagi yang wajib. Tapi mulutnya pedes. Tetangganya merasa terganggu dengan mulutnya. Rasulullah bilang, masuk neraka dia. Dia nggak ada kebaikan. Jadi nggak ada nilainya akhirnya, Mas. Bagi dia, jadi bukan nggak ada nilainya ya, semuanya hambar itu nanti, takutnya nggak ada pahala, nggak ada kebaikan pada dirinya. Ya bukan tidak ada pahala, tidak ada kebaikan pada diri, hasilnya tidak ada. Inilah bahayanya. Jadi tidak akan ketemu air dengan minyak, Mas. Paham? Ada lagi mau nanya? Silahkan. Silahkan. Tadi dibilang mau nanya nggak mau. Oh belum ya. Silahkan, Mas. Assalamualaikum. Ini disebutkan di antara itu menjelaskan bagaimana doa beberapa ini dalam doa kita. Bagaimana doa orang ini tidak bisa dibuat. Ini maksud dari mana doa kita. Wa fika barakallah. Bagaimana doa orang tua yang kerja di tempat-tempat riba, penghasilan riba, lalu dia mendoakan anaknya dan keluarganya, ya sama aja, Mas, nggak akan diterima. Mau orang tua, mau anak, mau suami, mau istri, selama dia bersentuhan dengan dosa besar, ya nggak bisa. Sampai Al-Quran sendiri kan bilang, Mas, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan sholat kamu kalau kamu mabok. Terus mau ngapain kamu mabok kamu? Lagian orang yang dosa besar suruh ibadah, ya mesti malas lah, Mas. Ibadah yang dilakukan pasti hanya sekedar apa?
daripada mendingan gugurin aja, nggak ada jiwanya di situ, nggak ada kenikmatan yang dia lakukan. Ya, istilahnya orang kotor kecemplung got terus pakai minyak wangi, Mas. Gimana, Mas? Hah? Gimana sih inti? Badan kamu bau terus kamu pakai minyak wangi, kalah lah minyak wanginya. Mandi dulu. Nah, mandi itu apa? Taubat. Ya, yang lain. Jadi itulah bahayanya maksiat, dosa besar pada seseorang. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika orang berbuat dosa besar, maka hatinya itu kotor. Idza aznabtu nukita fi qalbi nukta sauda. Jika seorang hamba berbuat dosa besar, maka ada noda hitam di hatinya. Nah, kalau dia berbuat terus, berarti hatinya itu kan jadi apa? Jadi hitam. Dzalika huwarran, itulah namanya ran yang ada di surat Al-Mutaffifin. Kallabal rana ala qulubihim. Sungguh di hati mereka itu ada hitam. Oke, saat itu hatinya hitam, tuh saat itu dia ibadah, sholat, puasa Ramadan. Gimana, Mas? Bayangin aja. Itu tadi ibarat orang badannya kotor, kecemplung got dan sebagainya, terus tiba-tiba dia masuk masjid sholat. Gimana? Itu di Rasulullah SAW bilang jangan sholat kalau kamu mabok ya. Penghasilan haram. Ya, gimana Anda mau sholat? Sedangkan daging yang numbuh dalam tubuhnya, darah yang ngalir dalam tubuhnya berasal dari mana? Penghasilan yang haram. Ya. Disinilah Rasulullah SAW mengatakan, wattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah rezeki yang baik ya. Perindahlah kalian dalam mencari rezeki. Nah, di sini digandengkan antara ketakwaan dengan penghasilan. Digandeng di sini. Bertakwalah dan perindahlah kalian dalam mencari rezeki. Perindah itu apa? Yaitu apa? Cari yang halal. Berarti ada kaitan kuat di sini. Ya, itulah Jumatan, penceramahnya di sini berapi-api. Menyuruh ini, bubar Jumatan. Apa yang disampaikan oleh khotib ini berpengaruh sama mereka? Hah? Enggak. Yang dapat pengaruh positif ya paling 1-2 aja. Yang lainnya ya dengerin khutbah Jumat ya hanya sebatas apa? Formalitas Jumatan. Ya, begitulah. Karena hatinya apa? Kotor dengan maksiat. Coba indahnya hadis tadi. Idza jtunibatil kabair, kalau dosa besar dijauhi, maka manfaat-manfaat dan keutamaan-keutamaan akan bisa diperoleh. Ada hasilnya nanti kamu. Kalau enggak, ya enggak ada hasilnya. Enggak ada hasilnya ini buat kamu. Paham ya Pak? Apakah berarti sholatnya enggak sah Ustadz? Ramadannya enggak sah? Bisa sah jemaah. Ramadannya sah? Sah. Sholatnya sah enggak? Sah. Dapat pahala? Dapat. Tapi manfaatnya ada enggak? Enggak ada manfaatnya kamu. Buktinya enggak disuruh ngulang sama Rasulullah SAW. Ya kan? Enggak disuruh ngulang kan? Tapi manfaatnya enggak ada. Sehingga yang menang apa akhirnya?
Hah? Keburukannya nanti jangan. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Fa'amma man khaffat. Nanti kalah loh. Ya. Begitulah jamaah penjelasannya. Oke, ada yang nanya? Ya, fadal. Ciri birrul walidain. Oke, seperti apa? Ini bagus sekali pertanyaannya. Amin. Saya mau nanya balik. Anda sebagai orang tua, apa yang ingin Anda peroleh? Pak, punya anak, Pak? Punya? Punya anak kan? Bapak pengen main sama anak Bapak? Kasih mic-nya. Coba dari hati kecilnya apa? Bapak kepengen diapain, Pak? Diapain? Oh, mati. Bapak kepengen apa? Kalau anak Bapak ngomong, Bapak kepengen diapain? Kalau anak Bapak ngomong? Enggak. Sebagai orang tua, Bapak kepengen diapain? Berkaitan dengan tutur kata. Kalau anak Bapak ngomong, Bapak pengen diapain? Didengerin. Terus yang kedua, ditaati. Terus kalau ngomong kasar-kasar Bapak suka? Nggak suka. Bapak senengnya ngomongnya apa? Lemah lembut. Terus kalau anak Bapak apa namanya? Bapak kalau nyuruh ini pengen ditaati. Ya kan? Nah, itulah namanya berbakti, Mas. Makasih banyak, Pak. Itu namanya berbakti. Sama semua orang kalau saya tanya di sini satu-satu, Anda pengen diberlakukan seperti apa? Saya pengen orang itu kalau ngomong sama saya santun. Kalau ngomong sama saya sambil senyum. Kalau ngomong sama saya lembut, nggak teriak-teriak, nggak mentak-mentak, kan gitu kan? Ya. Kalau melakukan sesuatu juga baik. Kalau saya suruh dia cepat nurut ini. Semua orang kalau ditanya pasti itu jawabannya. Berarti apa? Berarti itulah yang Anda lakukan sama orang tua Anda. Ya kan? Kalau Bapak umpama masih punya orang tua, berarti Bapak lakukan itu. Saya belum punya orang, saya nggak punya anak, Ustadz. Oke, Anda nggak punya anak. Sekarang saya nanya kepada anak-anak yang muda-muda ini. Kalau ada orang ketemu Anda kepengen diapain sama orang itu? Suka nggak Anda? Kalau ada orang datang dengan wajah cembetut sama Anda, wajah ditekuk, suka Mas? Nggak suka. Anda suka nggak ada orang datang ngomong sama Anda dibentak-bentak, melotot? Nggak suka. Anda sukanya apa? Ramah, senyum, santun, kan gitu kan? Apalagi Anda dikasih duit, tambah seneng kan? Berarti lakukanlah seperti itu terhadap orang lain, terutama ayah. Sederhana mikirnya. Paham, Mas? Makanya kaidahnya apa? Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti diri. Maksudnya apa? Ukur dengan dirimu sendiri. Ukur sama diri saya. Saya punya orang tua lengkap. Gimana caranya saya berbakti sama orang tua saya? Ukur sama dirimu dulu. Kamu kepengen diapain? Ya pengen baik semua, berarti lakukan itu sama bapakmu, sama ibumu. Sama suamimu, sama istrimu, sama istri Anda. Anda kepengen diapain oleh istrimu, Mas? Saya pengen istri saya begini. Lakukan itu sama istrimu, Mas. Paham? Sama orang lain. Saya pengen orang itu sama saya begini. Lakukan itu sama orang lain. Jika tidak, Anda menyuruh orang itu baik, tapi Anda tidak melakukan. Tapi ini namanya zalim, Mas.
Anda menuntut orang itu baik, tapi Anda sendiri tidak melakukan itu sama orang. Apalagi orang tuamu, istrimu, anakmu. Berarti Anda bersikap apa? Zalim, Mas. Ini sama aja dengan kalau mau beli kangkung bonus telur, Mas. Tapi Anda sendiri ketika jualan maling, Mas. Sama nggak? Sama. Orang tuanya marah-marah sama anak, kamu nggak sopan, kamu kurang ajar sama anak, sama orang tua, tapi ngomongnya sambil bentak-bentak, nuding anaknya, Mas. Kurang ajar sama orang tua ya, sama orang tua yang sopan, tapi sambil teriak-teriak, bentak-bentak. Sama siapa? Sama anaknya. Ini bapaknya cemplungin kali Ciliwung, Mas. Kenapa? Loh, Anda pengen dihormati, tapi Anda bentak-bentak sama anakmu. Anakmu ngerekam, oh begini cara ngomong. Udah gue tiru. Paham ya? Begitulah sama istrimu juga, sama anakmu sama. Oke, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.